Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang ke-6. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak, Hafidul Qadi Nuh al-Marwazi. Beliau Abdullah bin Mubarak ini memang keturunan orang alim juga. Sidin cucu daripada Qadi Nuh al-Marwazi. Ujar Sidin, man shalla kulla yaumisnai man shalla kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan faqad adda haqqas salati. Barang siapa, ujar Abdullah bin Mubarak, cucu daripada Qadi Nuh al-Marwazi, siapa yang sembahyang setiap hari 12 rakaat 10 2 rakaat, maka dia sungguh telah menunaikan hak sembahyang. Maka dia sungguh telah menunaikan, membayar haknya sembahyang. Sembahyang 12 rakaat, ujar Abdullah Mubarak. Apa yang 12 rakaat itu? Yang orang kalau menggawi 12 rakaat ini sungguh bujur-bujur sudah melaksanakan haknya sembahyang. Haknya. Apa yang 12 itu? Nah, sebelum 12 kita minum dulu. Ya. Silakan minum banyu yang ada, diminumi beratan. Bismillah. Silakan minum. Artinya kalau ada yang cair, kadang mesti panitia terus bang. Kesian juga masjid tapi berduit. Kalau ada bubuhannya, kopi sambil kopi minum kan apa santai kan belajar. Nah, kopi kalau ada duit, ada lagi yang berduit benar, kopi lampiran duit 1 juta seorang, 1 juta iya kalau bujur masjid naka itu jadi rame masjid, ada dinamikanya. Jangan nyaman sorangan, mana nyaman? Duit tuh dinikmati sorangan aja kada nyaman, pasti kada nyaman. Mana nyaman? Nah, duit yang 500 miliar tuh, nah 1 miliar terbang akan ke masjid dibagi-bagi. Yang 12 rakaat itu apa aja? Nah, waya rakaataini qabla subhin, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian warok ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. 4 sudah. Wa ba'daha, sesudah zuhur 2 rakaat, 6. Kemudian wa arba'a rakaatin qabla al-asar, 4 rakaat sebelum asar. Warok atani ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sebelum asar 4, sesudah maghrib 2. Kalau itu digawinya menurut konsep di sini, ya keterangan di sini, siapa menggawi yang itu maka dia telah melaksanakan haknya sembahyang 12 rakaat. Tapi ini ketika kita ini kan rawatib, berarti ini rawatib, orang yang menggawi rawatib. Apa itu rawatib? Sembahyang yang menggiring, yang mendampingi sembahyang 5 waktu, apakah sebelumnya atau sesudahnya. Rawatib ada 2 bagian, ada yang muakkad,
ada yang ghairu muakkad. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang 12 ini ulun lihat tercampur, ada muakkadnya, ada yang ghairu muakkadnya. Coba kita lihat yang muakkadnya. Sebelum subuh 2. Ini yang muakkad dulu. Arti muakkad tuh yang dikuatkan, yang disuruh benar, atau dengan kata lain Nabi kada pernah meninggalkan. Sebelum subuh 2. Sebelum zuhur 2. Sesudah zuhur 2. Nah. Sebelum asar 2. Sebelum asar 2. Sesudah asar kada ada. Sebelum maghrib 2. Sebelum isya 2. Tadi itu muakkad kah ghairu muakkad? Ulun ulang dulu. Ulun ulang. Yang muakkad dulu lah, minta maaf. Yang muakkad subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum subuh 2. Yang muakkad nih. Sebelum zuhur 2. Sesudah zuhur 2. Ini yang muakkad. Sebelum asar asar kada masuk. Asar tidak. Maghrib, sesudah maghrib 2. Sesudah isya 2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu berapa? Sedoso. 10 rakaat yang muakkad, yang dikuatakan. Ini bubuhan. Nah, tanu pulang bubuhan. Ini bubuhan bahasa lama, bubuhan Jawa pastinya menggawe ini. Karena ini muakkad. Tapi bubuhan ikamai yang ghairu muakkad jangan disalahkan orang. Itulah yang anunya bubuhan Wahabi ini. Ketujuanan menyalahkan orang. Orang bisi dalilnya. Nah, ini muakkad nih, 10 nih. Lah, muakkad. Yang penting gawean orang ada dalilnya. Itu jangan saling menyalahkan. Ulun ini menyariki bubuhannya tuh kada papang. Menyariki supaya ampihan menyalahkan orang itu. Karena memang ngata kasih tuam. Karena memang Wahabi ini adalah ajaran baru 300. Ahlus sunnah wal jamaah itu sudah 1000 tahun. Sejak Nabi sudah ahlus sunnah wal jamaah itu. Lalu yang hanya datang ini, datang mana? Kekanakan melajari orang tua kan kayak itu. Nah ini, jadi sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Lalu jar yang sebelum maghrib, sebelum isya itu ghairu muakkad. Kita anukan lagi ghairu muakkad yang lainnya. Jadi 10 sudah. Yang ghairu muakkadnya, ghairu muakkad subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ghairu muakkad artinya yang kadang-kadang digawi, kadang-kadang kada. Tapi ulama kita rata-rata dihabisakannya digawinya beratan. Nah, yang ghairu muakkad itu apa aja? Ghairu muakkad sebelum subuh itu muakkad sudah. Sebelum zuhur 2 tambahan daripada yang 2 tadi. Tadi kan muakkad sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2. Kalau 2 aja kita gawi itu berarti yang muakkad. Nengke apa menggawi yang ghairu muakkad ketika pian sembahyang zuhur 4 rakaat, berarti 2-nya itu adalah ghairu muakkad. Bolehlah digawi itu. Bukan boleh, sunnah digawi. Boleh itu kan pilihan. Sunnah dikerjakan. Jadi sebelum zuhur yang 2-nya itu adalah ghairu muakkad. Apa yang pertama, yang digawi pertama, misalnya zuhur masuk, habis ajan sembahyang pian 2 rakaat, tuntung sembahyang 2 rakaat sudah kada lagi. Nah, berarti muakkadnya aja, tapi pian hendak menambah lagi, tambah lagi 2 rakaat, berarti 2 rakaat yang kedua itu adalah ghairu muakkad. Bolehlah digawi sekaligus 4 rakaat boleh, tapi 1 kali salam kada bertasyahud awal. Kalau bertasyahud awal, kalau pindah jadi zuhur. Jadi 4 rakaat
Usolli fardhu zuhri, usolli sunnataz zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. 4 rakaat salam, berarti 2 rakaat yang pertama itu muakkad, 2 rakaat yang kedua itu juga muakkad dalam satu solat. Bisa juga digawi 2 kali, 2 salam tuntung, itu muakkad. Imbah tuntung salam berdiri lagi 2 rakaat, itu ghairu muakkad. Jadi zuhur 4. Zuhurnya 4, berarti ghairu muakkadnya 22. Nah, jadi sebelum zuhur ada, sesudah zuhur ada 2. Kemudian asar. Asar ini kadang ada yang muakkadnya ghairu muakkad semua 4 rakaat. Ghairu muakkadnya 4 rakaat atau 2. Nah, jadikan 4 lah asarnya, 4 rakaat atau 2 rakaat. Yang biasa kita lakukan 2 rakaat karena kada lazim, kada biasa di wadah kita 4 rakaat. Yang kedua kalau pindah tinggalkan orang bahyangnya. Nah, berapa sudah? 8. Sebelum maghrib, jadi sebelum asar, sebelum maghrib 2 rakaat. Kalau di Mekah digawi, kalau di Madinah dikerjakan itu qobliyah maghrib dengan qobliyah isya. Sebelum maghrib di Mekah, Madinah dikerjakan 2 rakaat, malah agak lama menunggunya. Kita berbaik sangka dulu lah. Ini kita supaya ingat nyempalang dulu. Di Masjidil Haram itu imamnya kalau ruku lawas banar. Kenapa ya lawas banar? Di rakaat pertama nih, lawas banar rukunya. Allahu akbar. Sampat kita 10 kali tuh subhana rabbiyal a'la, nya lambat kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sampat 10 kali hanyanya naik. Kenapa ya? Karena wajar kalau di situ. Wajarnya di mana? Wajar jamaahnya kan masih beribu yang hendak menuju itu, supaya mereka sempat untuk ruku bersama si imam tadi. Itu mungkin kita mengambil anunya di situ. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Bakuria kalau ada mau balik assalamualaikum warahmatullahi, langsung karena ada bewirid apa-apa. Kan kita di sini bid'ah lah kita. Pian coba di hotel Zam-Zam tuh pian lihat di musallanya di situ tertulis tuh bacaan yang wirid kita nih, ditulis nih baca nih, habis baca buahnya. Kalau pang di Mekah tuh pangjar kada bewirid. Kenapa di Mekah orang begitu? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca istighfar kada apa kada langsung beres. Karena apa yuk? Karena orang hendak tawaf. Coba kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mana orang hendak berabut menconjar, saya diinjak orang pian. La ilaha illallah. Biar dulu di sini di mana orang nyamannya santai sudah. Bewirid, amun kada bewirid, warik jangan padahkan ulun lah, ada man apa aja ujar ya Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa yang kada mau, bukan kada bisi wirid, kada mau memangnya bewirid, maka warik apa? Nah, ulun nambahi warik bamban. Apa itu warik bamban? Cari seorang kan tahu juga rancak kalau orang Banjar sarek warik bamban jar. Iya benar warik bamban. Warik jangan dibadakan orang warik, kelakuannya kayak warik. Coba lihat warik tuh kata coba loncat hendak diberi pahala kada mau. Kembali ke sini. Jadi sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, tambahan daripada yang 2 itu adalah ghair muakkad. Ditambah lagi sebelum asar 4, berarti 8. Ditambah lagi sebelum maghrib 2, berarti 10. Ditambah lagi sebelum isya 2, berarti jumlahnya 12. 12 ditambah 10. Jadi sunat yang menggiringi, yang mengikuti sembahyang 5 waktu itu
jumlahnya 24. Muakkadnya 10, ghairu muakkadnya 12, jadi 24. Nah di sini 22. Abdullah Mubarak, salah seorang wali besar ini, dijelaskan ini bukan Abdullah Mubarak secara langsung, ini dari pensarah kitab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Mana tadi itu? 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 1. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur dan sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah asar, pindah ke sini, 4 rakaat dan 2 rakaat sesudah maghrib, sesudah isya, kada di anusin sesudah isya. Jadi yang diambil yang di sini adalah 6 rakaat muakkadnya, 6 rakaatnya ghairu muakkad. Hebat juga anunya nih. Nah, setelah di anu. Jadi 6 rakaat itu sebelum subuh, 2 rakaat 6 rakaat itu semuanya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 6. Terus 4 rakaat sesudah asar yang ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib di sini. Nah, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, 2 rakaat. Berarti 8 rakaat yang di muakkadnya, 4 rakaat habis sebelum asar, 4 rakaat. Jadi dimasukkan sidin 4 rakaat. Yang dimaksud Asy-Syaikh Abdullah Mubarak bahwa siapa yang sembahyang 12 rakaat, ya, 12 rakaat, maka dia telah memenuhi haknya sembahyang. Apa aja yang 12 rakaat itu, sebelum subuh 2, sesudah zuhur 2, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, dan sebelum asar 4. Itulah, yaitu mengapa supaya gawi berataan sembahyang rawatib yang muakkad ditambah asar 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat, maka termasuk yang dimaksud Asy-Syaikh Abdullah bin Mubarak, termasuk itu. Kenapa beliau menyatakan bahwa siapa yang sembahyang 12 rakaat ini dia telah menunaikan haknya sembahyang? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi kita bersabda. Nah, berdasarkan sabda Nabi, rahimallahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah Ta'ala menyayangi, memberi rahmat, mengasihani, sayang Allah Ta'ala dengan orang yang mau sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Walaupun di fikih itu ghairu muakkad, menggawinya langsung 4 kada apa-apa, atau loro 2-2. Nah, 2-2 disayangi Allah. Nah, itu alasan Abdullah Mubarak madakan menunaikan haknya sembahyang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla arba'an yafsilu bainahunna bitaslim, yafsilu bainahuma bitaslim. Karena Nabi sembahyang sebelum asar itu 4, dan beliau memisah antara keduanya dengan 1 salam. Artinya
Dua kali Nabi menggawi, kada sekali salam Nabi menggawi sekali salam. Tidak sekali salam, dua kali salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat, sembahyang lagi 2 rakaat digawi 2 kali. Untuk asar Nabi bepadas, ujar Nabi kita, Allah rahimallahum ra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah Ta'ala sayangi orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Habib Hendra bin Samud tuh, ya kan, Habib Bahar bin Smith nih bin Samud. Habib Hendra bin Samud. Gampangan. Mana kasih jorontol. Kemudian Walid Tabrani, riwayat dari Imam Tabrani, man shalla 4 rakaatin qoblal asri. Ini ya Jo nih, riwayat yang lain, man shalla 4 rakaatin qoblal asri haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa yang sembahyang asar 4 rakaat, siapa yang sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum asar, Allah Ta'ala haramkan awaknya, badannya dimakan api neraka. Amalan kada masuk api neraka sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Yakin itu, yakin. Sekalipun pian seumur hidup sekarang kita nggawe. Kira-kira minta maaf lah ulun jahat sangka ini, tapi jahat sangkanya baik aja kan, untuk menjadi motivasi lawan kita beratan. Kira-kira jamaah yang ada ini siji loro telu papat 5 50 sudahlah. Enggak. Kira-kira jamaah yang ada ini dari 50 orang ini, kira-kira paling banter 5 orang yang pernah menggawi asar 4 rakaat sebelum asar. Kira-kira jangan sarik lah, ulun hanya memadahkan. Mudah-mudahan kita termasuk ulun sekali barang seumur hidup menggawi ini, supaya masuk fadilah barang siapa sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat, kada di makam Allah Ta'ala awaknya oleh api neraka. Dan disayangi Allah karena kita menggawi asar, pernah menggawi 4 walaupun seumur hidup sekali. Apalagi kau mengamalkan, ya. Rupanya antik do, walaupun gairu muakkad, dari yang 12 itu sebelum subuh 2, sesudah zuhur 2, sebelum zuhur 2, sesudah maghrib 2, tambah sebelum asar 4, 12. 4 sebelum asar tadi. Diharamkan badannya dimakan api neraka. Kemudian Zadat Turmuzi, Imam Turmuzi memadahkan Turmuzi, Tirmizi atau Tarmizi. 3 macam tuh dibaca. Turmuzi, Tirmizi, atau Tarmuzi. Tirmizi, Turmuzi atau Tarmizi. Itu 3 macam membaca. Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas boleh. Mahram ada menyebut muhrim, yang bujur mahram, tapi biar aja kalau ada orang menyambat muhrim. Masjid, masjid yang sebujurnya masjid, tapi masjid kalau sudah sudah pas masjid yang dipakai memang pas. Itu kalau yang kiasinya itu masjid, tempat sujud. Ya, kembali ke sini. Wa nuqila Syekh Khalil Ar-Rasyidi minal dimyati fi mutajarrir rabih min khabari muslimin ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin isnai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu fil jannah. Barang siapa, tidak satupun dari seorang hamba yang dia sholat karena Allah Ta'ala, inya